Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ridwallahi ta'ala syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kita semua bisa hadir menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim kajian kita tentang akidah akhlak tentunya lewat kitab Ihya Ulumuddin, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan pagi ini kita melanjutkan kaji kita bulan yang lalu, membahas fi adabil muta'allim wal mu'allim, adab orang yang menuntut ilmu dan adab orang yang mengajarkan ilmu. Ada beberapa orang, dan kita bisa saksikan sendiri ya Allah, orang menuntut ilmu dan ilmunya lumayan tinggi, tapi entah kenapa ilmunya nggak berkah. Ya, pinter, tapi kata orang wetanan dikit, tapi nggak bener. Ini namanya nggak berkah. Nah, berkah itu sendiri adalah ziyadatul khair alal khair. Kita diberi oleh Allah mata, diberi telinga serta indera-indera lainnya. Ini merupakan kenikmatan. Daun telinga saja ini nikmat. Sebab kalau kita dengan sebab kita punya daun telinga, kita mau cukur rambut. Mungkin kalau kita nggak punya daun telinga, rambutnya gondrong terus. Bukan berarti yang gondrong itu nggak punya daun telinga, ya. Menutupi kekurangan kita kan. Nah, kemudian telinga ini berfungsi, itu kenikmatan lain. Bisa mendengar. Kemudian ada si telinga ini lebih suka mendengarkan hal-hal yang positif. Nah, itu namanya berkah. Berkah itu begitu, Pak. Mata berfungsi melihat sebuah kenikmatan, dan senangnya itu melihat hal-hal yang positif. Senang melihat Quran, baca buku, menambah ilmu. Nah, itu namanya mata yang berkah. Rizki yang berkah mendorong semangat enteng menjalankan ibadah. Itu namanya rizki yang berkah. Itu. Melihat itu, kata Nabi, ada 3 penglihatan yang mendapatkan pahala. 1, melihat Ka'bah. Saya waktu di sana pernah melihat ada orang, mungkin udah zikir, udah sholat, ya, Allah kan turunkan 20 rahmat buat orang yang memandang Ka'bah. Mungkin dia ngantuk, air matanya diganjel pakai korek api, Pak. Gitu, jadi kata saya, bukan yang matanya terbuka, ngelihat yang dapat apa? Yang dapat rahmat itu 20 rahmat itu kan yang melihat. Biar matanya melek, kalau nggak ngelihat
Tapi bagi dia mungkin supaya melek terus diganjel pakai korek api jadi begini. Rupanya orangnya tidur, Pak. Yang kedua, melihat orang alim. Yang ketiganya adalah melihat Al-Quran. Jadi Al-Quran, Pak, dibaca nggak ngerti maknanya, apa dapat pahala. Wong melihatnya saja nggak baca, melihat Al-Quran kata Rasulullah dapat pahala, apalagi membacanya. Nah, jadi kenapa ilmu banyak tapi kok tidak bermanfaat? Dan ini doa yang Allah, ya Rasulullah tuh berlindung kepada Allah, min ilmin la yanfa. Aku berlindung dari 4 itu kan salah satunya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kenapa terjadi begini? Mungkin salah niat waktu menuntut ilmunya. Orang tua kita kan dulu mengajarkan kita sekolah atau belajar, suruh sekolah. Nggak pernah orang tua kita mengatakan, nanti kalau kamu udah sekolah kan bisa kerja, bisa nyari duit. Nggak pernah orang tua kita. Bagi orang tua kita, menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Niat menjalankan perintah agama. Yang keduanya niat mensyiarkan agama atau Islam, ya. Yang ketiganya niat menghilangkan kebodohan, paling tidak mengurangi. Nggak pernah niatnya itu supaya gampang nyari pekerjaan, enggak. Itu nanti dengan sendirinya akan ikut. Jadi niat ini diluruskan. Nah, karena itu ada beberapa adab dalam menuntut ilmu yang harus diperhatikan. Nah, ini ada adab, ada akhlak. Tentu ada perbedaan, ya. Akhlak itu berhubungan dengan orang dengan yang punya akal. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Adab berpakaian, adab menuntut ilmu, adab masuk masjid, adab masuk kamar kecil, bukan akhlak masuk masjid. Kalau akhlak itu kepada Allah, kepada manusia itu akhlak, ya. Tapi kalau dengan hal-hal yang tidak ada ininya, akalnya, itu namanya adab. Jadi bukan akhlak pakai baju katanya ada akhlaknya, makan ada akhlaknya, bukan. Makan ada adabnya, pakai baju ada adabnya. Jadi dibedakan antara adab dengan akhlak. Nah, adab dalam menuntut ilmu itu pertama taqdimu taharatin nafsi an radailil akhlaq wa madmumil awsaf. Pertama adalah mensucikan jiwa dari akhlak yang hina dan sifat-sifat yang tercela. Ya, dari sifat-sifat yang tercela. Dibersihkan dulu hati ini. Nah, sehingga nanti ilmu itu seneng, ya. Di antara lain adalah dari sifat tinggi hati jangan ada, tapi merendah. Al ilmu kasail, ya. Kharbun min makanil ali. Jadi ilmu itu ibarat air. Air itu akan lari dari tempat yang tinggi, dia akan mencari tempat yang rendah. Sebagaimana, jadi ilmu itu juga akan lari dari orang yang hatinya tinggi, ya. Artinya takabur. Tentu yang disebut lari di sini adalah ilmu nafi'nya itu. Ilmunya mungkin dapat walaupun orang takabur, tapi masalah nafi'nya ini, manfaatnya itulah yang akan hilang. Sebagaimana air, dia akan mencari tempat yang paling rendah, menampung di sana. Ketika kita punya hati yang tawadhu, yang rendah hati, nah itu ilmu itu bersarang di sana, senang di sana. Ya. Ilmu itu adalah ibadahnya hati. Ilmu itu adalah merupakan sholatnya jiwa. Kalau kita sholat membutuhkan, mensyaratkan adanya kesucian dari hadas, dari najis, begitu itu sholat dohir.
Demikian juga sholat batin. Sholat batin pun membutuhkan kesucian, dan sucinya ini adalah dari tadi akhlak yang hina dan sifat-sifat tercela. Nabi SAW sudah mengisyaratkan bunyal Islam, bunyad din ala nadzafah. Agama ini dibangun di atas nadzafah, di atas kebersihan. An-nadzafah minal iman. Pak RT hafal betul lah di sini. Buat dalil kerja bakti. Ya, an-nadzafah minal iman. Itu an-nadzafah, kebersihan itu adalah dari iman, bagian dari iman. Cuma tidak sedikit orang mengartikan an-nadzafah minal iman ini hanya menafsirkan dalam hal-hal yang zahir. Juga ada satu hadis yang luar biasa menurut saya. La tadkhulul malaikah baitan fihi qalbun. Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di rumah itu ada anjing. Tentu malaikat di sini adalah malaikat rahmah. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi malaikat akan memberikan rahmat ini nggak bisa masuk ke dalam rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Nah, ulama ini ada ulama zahir, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Dan bagi ulama pertama, pada umumnya kebanyakan manusia mengartikan anjing di sini adalah anjing yang doyan tulang. Ya, dan yang dimaksud rumah adalah tempat tinggal kita. Yang ada jendelanya, ada pintunya. Sehingga bagi orang pertama menafsirkan orang Islam jangan miara anjing, sebab nanti malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah kita, malaikat rahmat, kalau ada anjingnya. Nah, ini penafsiran pertama. Kalau penafsiran kedua, ya, yang dimaksud bait di sini, yang dimaksud rumah itu adalah tempatnya ilmu, tempatnya iman, adalah hati. Dan yang dimaksud dengan anjing di sini bukan anjing yang doyan tulang, tapi sifat hewani yang adalah dalam diri kita. Rakus gitu tuh ya. Itu kan sifatnya monyet. Ya, mencabik-cabik, merusak kehormatan orang lain, itu sifat hewan buas, dicabik-cabik mangsanya. Menipu sifatnya apa itu menipu itu, Pak? Ya. Kemudian tikus, kan ada istilah tikus-tikus BI katanya gitu ya. Ya, itulah sifat-sifat hewani. Nah, ini jadi untuk ulama kedua enggak jadi masalah. Silahkan orang Islam memelihara anjing yang doyan tulang. Yang jangan dipiara itu nafsu hewani yang ada di dalam diri kita. Kalau ini ya, kalau ini maka hilangkan, karena apa? Ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati yang ada nafsu hewaninya. Jadi malaikat rahmat itu tidak akan masuk. Padahal kata Allah, tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turun malaikat itu mau berbisik, karena malaikat makhluk rohani, yang didatanginya juga adalah rohani kita, jiwa kita. Berbisik malaikat di hati kita. Ketika di hati kita itu ada sifat hewani, yaitu tadi mencabik-cabik nama kehormatan orang, kemudian juga dustanya banyak sekali ya, dan lain sebagainya. Nah, itu malaikat rahmat tidak masuk ke situ. Ya. Akhirnya yang menempatinya alladzi waswisu fi sudurin nas, kebalikannya. Karena hati ini merupakan medan, tempat pertempuran antara dua kekuatan positif dan negatif, malaikat dan setan dan iblis. Itulah pengertian la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun dalam penafsiran ulama yang kedua. Ya, maka bagi ulama yang kedua, ya, untuk memelihara anjing silahkan saja, asalkan bisa menjaga diri dari pengaruh buruknya, najisnya dan sebagainya.
Jadi mengartikan hadis di sini tidak secara tekstual. Kalau mengartikannya secara tekstual semua, aduh ya repot nantinya ya. Ya seperti umpamanya begini, ada ungkapan dari Nabi SAW, ya jangan mengangkat kepala dari sujud atau ruku sebelum imam. Kalau mengangkat kepala dari sujud itu mendahului imam, nanti kepalanya dirubah oleh Allah menjadi kepala keledai, khimar. Bapak pernah nggak melihat ada orang bangun dari sujud mendahului imam? Pernah? Dirubah nggak kepalanya? Enggak kan oleh Allah. Apa Rasulullah bohong? Tidak. Rasulullah tidak bohong, cuma kita mengartikannya secara tekstual. Ya akhirnya seperti itu. Timbul pertanyaan, kan Nabi nggak pernah bohong, ya? Tapi nyatanya nggak dirubah, gitu. Apa? Nah inilah jamaah rahimahullah. Begitu juga anjing, kalau ada di rumah kita piara, maka malaikat rahmat nggak akan masuk. Akhirnya rame-rame. Nggak ada yang mau memelihara anjing. Nggak boleh orang Islam memelihara anjing kalau pingin malaikat rahmat masuk. Saya bukan nyuruh bapak nanti memelihara anjing, Pak, ya. Cuma kita dalam menafsirkannya ini, ya, berbeda para ulama. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Laisal ilmu bikasrati riwayah, innamal ilmu nurun yughdhafu fil qalb." Ilmu itu bukan kemampuan berpidato, bukan kemampuan berbicara ilmu itu. Tapi ilmu itu adalah nur, adalah cahaya, yughdhafu fil qalbi, yang Allah tanamkan, hunjamkan di dalam hati. Itulah ilmu yang sebenarnya. Makanya para ulama kita dulu mengajarkan murid-muridnya ini bukan hafal, tapi paham dan amal. Ya, makanya santri-santri di Jawa kalau diajak berdebat ngadu dalil kalah, Pak. Tapi kalau amaliyah insya Allah nggak kalah. Karena para kiai mengajarkan muridnya itu bukan untuk menghafal dalil, tapi memahami dalil dan mengamalkan dalil. Ya, nah berbeda sekarang ini kelompok atau ada satu aliran anak-anak muridnya atau gemblengannya ini harus menghafalkan berbagai dalil ini untuk untuk agar pandai berargumentasi, bisa mengalahkan orang lain supaya tertarik ikut kepada dirinya, sehingga dia punya keyakinan paham yang selama ini dianut itu salah. Nah, jadi niatnya ini seperti itu, ya. Fahmus syatrain khairun min hifdzil waqrain. Paham dua baris itu lebih baik dari hafal dua kitab. Ya, kita paham dua baris itu lebih baik daripada hafal dua kitab besar. Waqrain itu dua kitab besar. Bagaimana mathalul ladzina hummilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfar. Perumpamaan orang yang membawa kitab Taurat itu tapi tidak mengamalkannya, orang yang hafal kitab Taurat tapi tidak mengamalkannya, itu seperti keledai yang membawa tumpukan kitab-kitab besar. Keledai itu sendiri nggak tahu nih yang dibawa itu apa. Jadi kembali kata beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud adalah ilmu itu bukan kemampuan berbicara, kemampuan berpidato, tapi ilmu itu adalah cahaya yang dihunjamkan ke dalam hati. Sehingga tadi ulama mengatakan fahmul syatrain khairun min hifdzil waqrain. Paham dua baris lebih baik dari hafal dua kitab. Wa mudzakaratu sa'atain khairun min hadain. Dan bermudzakarah 2 jam itu lebih baik dari keduanya. Diskusi mudzakarah itu subhanallah nilainya baik. Kita sudah usia lanjut,
nggak bisa baca Quran, mau belajar malu. Biasanya kalau belajar Quran kan malu. Makanya lagi di komplek Polri ada yang minta, Pak Ustadz bagaimana kalau kita adakan pengajian belajar Quran? Ya di mana? Di masjid. Jangan, kata saya, kalau ngaji Quran jangan di masjid. Loh kenapa Pak? Mendingan dari rumah ke rumah. Ya, terus temui dulu orang yang sekelas. Ya, ketika semua sama-sama ngaji qiraati atau iqra, dia nggak malu. Kenapa? Yang bodoh bukan cuma saya. Tapi kalau ngaji Quran, takut nantinya suruh baca, ketahuan nggak bisa. Daripada malu, mendingan nggak ngaji. Umumnya kalau pengajian itu Quran, nggak pada ikut ngaji Pak, takut suruh baca. Ya orang itu kan ininya egonya kan lumayan ya kita ini. Demikian jamaah Allah. Maka kemudian belajar sendiri, beli qiraat iqra-nya dibaca sendiri. Tamat 6 jilid, begitu Bapak baca Quran, insya Allah nggak ada yang salah kalau bacanya sendirian. Iya Pak? Iya, Bapak baca di rumah nggak ada yang salah Pak, nggak ada yang salah. Iya, benar semua yang dibaca. Karena sesuai dengan yang dia pahami kan, bagaimana ada petunjuknya kan di sana. Nah di sini pentingnya mudzakarah. Apa yang selama ini kita yakini benar belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Karena mungkin ada yang akan memberitahu, ini salah, bukan begini caranya membacanya. Itulah makanya mudzakaratu sa'atain khairun min hadain. Bermudzakarah 2 jam jauh lebih baik daripada paham ya, dan paham 2 baris dan hafal 2 kitab. Ini mudzakarah itu penting. Saya ketika mengajar di satu majlis, ada jamaah yang subhanallah. Dia bilang begitu, subhanallah, subhanallah. Kata saya, ini rupanya menemukan apa yang selama ini dia tidak temukan. Menerangkan waktu itu doa kunut. Di mana-mana umumnya orang kalau baca doa kunut, kalau sudah fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu imam membacanya pelan. Ya. Allahumma adina fiman hadait, keras, wa afina fiman afait, keras, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana, keras, wa qina, pelan. Nah kenapa ya dibedakan? Kita makmum ini kan sunahnya membaca amin. Amin itu artinya istajib doa'ana, kabulkan permohonan kami. Ketika imam membaca Allahumma hadina fiman hadait, ya Allah berikan kami petunjuk bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk-Mu. Itu doa bukan Pak? Doa ya, pantas diucapkan amin. Kabulkan doa kami. Wa afina fiman afait, sejahterakan kami bersama orang-orang yang Kau sejahterakan. Amin. Pantas kan Pak ya? Wa tawallana fiman tawallait, tolonglah kami bersama orang-orang yang Kau tolong. Amin. Wa barik lana fima atait, berkatilah rizki yang Kau karuniakan kepada kami. Doa bukan? Amin. Wa qina syarra ma qadait, dan peliharalah kami dari takdir buruk-Mu. Amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya Engkaulah yang menentukan, tidak ada yang bisa menentukan. Doa bukan? Bukan. Kalau bukan, kemudian sebaiknya baca amin apa doa sendiri? Baca sendiri. Bukan amin, tapi makmum juga turut bersama-sama memuji Allah. Makanya imam menghentikan bacaan kerasnya, maksudnya ayo makmum kita sama-sama memuji Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait. Tidak akan hina orang yang Engkau tolong, wala ya'izzu man adait, tidak akan mulia orang yang menentangmu. Itu pujian. Karena pujian, maka kita pun sama-sama memuji. Rupanya baru nemu, subhanallah,
berharga sekali buat dia yang semacam ini saja jamarallah. Karena memang begitulah ilmu. Ya. Waqala ini yang kedua. Yang kedua sekarang ayyuqallil ala'iqau minal istighal bidunya wa yub'id anil ahli wal watan. Yang kedua ada mencari ilmu itu adalah hilangkan atau kurangi ketergantungan kita dengan kesibukan dunia. Paling tidak di saat ngaji jangan mikirin yang lain. Ya. Kalau sekarang saya nih selagi menerangkan begini, di luar ada orang bertengkar. Kedengeran enggak, Pak? Kedengeran, jelas enggak? Kalau Bapak, pikiran Bapak, mata Bapak, telinga Bapak fokus kepada saya, jelas enggak apa yang diucapkan oleh orang bertengkar? Enggak. Itu kalau dalam istilah sholat disebut khusyuk. Ini namanya menghilangkan ketergantungan, ya, keterkaitan jiwa kita dengan kehidupan yang di luar ilmu. Konsentrasi intinya. Itu tuh. Ya. Kita menghadiri suatu acara di Gelora Bung Karno. Oma Irama lagi menyanyikan lagu Habibah. Ya, atau Ayu Ting Ting. Nyari alamat nggak ketemu-temu, ya, pamannya. Dan itu kita suka misalnya lagu itu. Kemudian di saat itu anak kita yang kecil atau cucu kita yang kecil hilang. Kita mencari itu di Gelora Bung Karno. Maka insya Allah pikiran mata kita lagi fokusnya kepada cucu kita. Suara Oma Irama yang kita sukai kedengaran nggak, Pak? Kedengaran apa enggak? Yang benar nggak kedengaran. Kedengaran cuma nggak jelas, nggak tahu ngomong apa itu Oma, ya. Ini yang namanya khusyuk tuh begitu, kemarin Allah. Lagi sholat juga insya Allah biar ada suara apaan TV dan sebagainya, yang nggak akan terganggu, cuma terdengar saja. Tapi kemudian kalau meningkat lebih hebat lagi, bukan cuma nggak jelas, tapi bisa juga tidak kedengaran sama sekali. Sehingga orang Jawa mengatakan orang Cirebon ngaji. Ngaji itu adalah menutup lubang yang songong mengarah kepada apa namanya zat yang maha siji. Itu. Ya. Dengan karena fokus kepada yang maha siji itulah kalian nanti akan oleh aji saking Gusti ingkang moho siji itu, Pak. Aji itu apa ya? Udahlah, namanya orang Jawa paham, ya. Gitu jamaah Allah. Nah, jadi hilangkan yang semacam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima perintah perintah zakat, wahyunya datang, puasa wahyunya datang, haji wahyunya datang. Giliran sholat, Nabi dijauhkan dari keluarganya, dijauhkan dari dunia ini, gitu ya, dijauhkan dari dunia ini jamaah Allah. Kehusuan, maksudnya begitu. Makanya ayat Al-Fatihah dari awal sampai akhir kita perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Allah kan disebutkan di sini dalam bentuk orang ketiga, Pak. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allahnya kan dalam bentuk orang ketiga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, raja di kemudian hari disebut sebagai pihak ketiga atau orang ketiga. Tapi ketika ibadah iyyaka, bukan iyyahu, bukan hanya kepadanya, tapi hanya kepadamu. Kenapa? Mu atau kamu itu orang kedua. Orang kedua itu orang yang ada di hadapan kita, yang sedang diajak dialog. Jadi berarti di waktu sholat ini kita selagi berhadapan dengan Allah, berdialog. Makanya idza shallal 'abdu fa innahu yunaji rabbah. Kata Rasulullah, kalau seorang lagi sholat, maka dia sedang berdialog, bermunajat dengan Tuhannya. Yang namanya munajat berhadap-hadapan, Pak. Hadir yang diajak dialog itu oleh kita, bukan yang dialognya entah di mana. Dan juga yang namanya dialog mesti dua pihak masing-masing mengerti bahasa yang dipergunakan.
Orang Jawa sama sekali nggak ngerti bahasa Sunda, yang satu lagi Sunda sama sekali nggak ngerti bahasa Jawa. Bisa nggak dialog? Nggak nyambung sama harimau. Ya, insya Allah kalau kita ngerti dari pertama mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai assalamualaikum, paham artinya ini apa? Nah, itulah yang namanya dialog. Jadi menghilangkan ketergantungan. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah itu tidak menjadikan dua hati dalam diri kita. Hanya satu. Jadi kalau hati itu lagi diisi dengan ilmu, yang lainnya ya hilang. Kalau diisi dengan yang lain ya ilmunya yang enggak masuk. Karena itulah ya Bapak Ibu, tidak heran kalau ada orang bertahun-tahun ngaji tapi tidak berubah sifatnya. Iya, enggak berubah sifatnya. Karena apa? Di waktu hadir di majelis ilmu itu bukan mencari ilmu tetapi mencari pahala. Orang ngaji itu kan ada dua, Pak. Ada ngaji nyari ilmu, ada ngaji nyari pahala. Bapak Ibu datang ke sini, sampai di sini duduk nyender, kemudian asik. Dapat pahala enggak, Pak? Dapat jelas. Tapi ilmu enggak. Nah, karena itulah puluhan tahun menuntut ilmu yang enggak berubah sifatnya. Karena yang dicari itu adalah pahala. Padahal Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridoh, utlubil ilma, tuntut oleh kamu ilmu, cari oleh kamu ilmu. Nabi enggak menyuruh utlubis sawab, cari pahala, menuntut pahala. Bukan, Rasulullah enggak menyuruh nyari pahala. Rasulullah menyuruh cari ilmu. Kalau orang nyari ilmu pasti dapat pahala. Orang nyari pahala belum tentu dapat ilmu. Nah, inilah ya apa namanya? Jadi fokus, ya fokus ini atau khusyuk. Demikian jamaah rahimallah. Yang ketiganya, Allah yatakabbar 'alal ilmi wa la yata'ammar 'alal muallim. Jangan mengatur apa namanya guru. Saya ingat Bapak dan Ibu, di pesantren tempat kelahiran ibu saya, itu setiap bulan Rabiul Awal ada safari maulid. Siang malam maulid terus. Nah, nanti terakhir Kamis terakhir itu merupakan puncaknya. Undang kiai-kiai di Cirebon itu kumpul. Dari tahun ke tahun selesai maulid, ya doa sudah makan. Enggak pernah ada tausiahnya. Suatu hari anak-anak ini karena sudah ke Jakarta, ya banyak tausiah. Jadi kami anak muda itu minta izin kepada kiai, Pak Kiai, minta izin kalau salah seorang kami mohon untuk menyampaikan tausiah bagaimana Kiai. Kata Kiai, boleh. Tapi kalian tidak boleh ngatur Kiai. Gitu ya. Maksudnya apa? Enggak tahu menau ya dalam acara, dan saya mohon kesediaannya Ustaz Anu untuk menyampaikan tausiahnya. Lah kelabakan dia apa ditembak begitu saja. Ini namanya ngatur Kiai gitu ya. Jadi bagaimana? Kamu datang ke Kiai, minta izin beliau. Kalau beliaunya sanggup, ya itu yang diharapkan. Kalau tidak, jangan kamu maksa Kiai. Itu. Jadi kami datang kemudian. Yang pertama kami datangi waktu itu Habib Muhammad. Orang Cirebon menyebutnya Ibnu Al-Maghfur lah. Begitu datang kepada beliau, minta untuk tausiah, kata beliau begini, jangan saya. Ya, ini beliau ini nih. Orang alim, dia adalah guru saya, lebih alim dari saya. Karena ingat Kiai jangan ngatur Kiai, ya, pindah ke Kiai nomor 2. Kata Kiai 2, wong saya ini nggak bisa pidato, bisanya bismillah doang, alhamdulillah. Kesononya ngomongnya bingung, kalau suruh baca kitab saya mau, kalau suruh pidato nggak bisa, gitu. No Kiai yang sebelah sono. Pindah lagi, Pak. Ya Allah, Kiai berjejer dari ujung sampai ujung Kiai sono, balik lagi ke Habib Muhammad. Kata yang di sono, orang yang biasa di panggung tuh nak, tuh Habib Aibmu.
Balik lagi kami ke ayibmu. Apa kata ayibmu? Anak muda, baik, kalau itu yang kamu minta, saya akan sampaikan, saya akan penuhi keinginan kamu. Tapi kamu pun harus penuhi syaratnya, keinginan saya. Bagaimana? Girang Pak anak muda waktu itu, senang karena dikabulkan. Nggih katanya Kiai, Bib, apa syaratnya? Syaratnya ini kiai-kiai ini suruh keluar dulu. Suruh keluar Pak Kiai. Ya Allah. Ya udah lemes deh. Siapa anak murid berani mengeluarkan kiai? Akhirnya kata ayahmu, anak muda, bagaimana mungkin saya katanya pidato di depan guru-guru saya? Mereka ini orang alim, kayak gitu. Mana mungkin saya menyampaikan itu di depan mereka? Udah, batal. Saat itu kecewa. Akhirnya kami diskusi. Dari diskusi ini subhanallah, ini suatu fenomena yang luar biasa. Sebuah pelajaran pendidikan dari para kiai kepada kami. Andai saat itu gitu Pak, ada yang ceramah, mungkin sekarang sudah lupa dulu Habib itu menyampaikan apa. Tapi karena ceramahnya bukan pakai kata-kata, tapi ceramahnya itu dengan perilaku, dengan tindakan, sampai sekarang nggak pernah lupa. Jadi tidak ada ceramah, justru di situ ada ceramah yang luar biasa. Nah ini yang makanya dakwah bil hal, ya, dakwah dengan perilaku nyata itu lebih menyentuh, lebih mengena dibanding dengan dakwah bil maqal, dakwah dengan ucapan. Subhanallah, kata kami anak muda, inilah sebuah pendidikan. Bagaimana mereka mengajarkan yang luar biasa, tapi tidak ngajari. Ini yang apa namanya, yang luar biasa. Ya, kalau bahasa Parto dulu mengalahkan tanpa apa namanya, iya, jemaah mau kan ada. Dulu orang kalau mau ngundang ulama untuk menyampaikan ilmu, datang ke ulama itu, ya, ke kiai. Sekarang udah hilang yang semacam itu. Pak Kiai katanya kami ada acara begini, mohon kehadirannya bagaimana? Kiai mikir baik-baik, insya Allah kata ini sekarang udah hilang. Jadi kalau ilmu itu keberkahan ulama dulu dengan sekarang beda, ya kita maklumi. Kenapa? Adab ini sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin sendiri. Kalau dulu begitu nggak bakal datang kiai. Dulu enggak bakal. Sekarang sudah dilupakan. Ya. Oh, namanya Ustaz kalau gitu nggak mau memanfaatkan teknologi, ya. Ya boleh manfaatkan teknologi, tapi kita jangan. Kalau dalam NU kan ada al-muhafadzah alal qadimil, ada al-qadimil qadim, ya, wal ahdu bil apa namanya, al-muhafadzah alal qadimi sholih, ya, wal ahdu bil jadidil aslah. Kita pertahankan nilai-nilai lama yang baik, dan kita akan ambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Seorang ulama cerita, namanya Imam Sya'bi, ya. Kata Imam Sya'bi begini, "Shalla Zaid bin Tsabit ala janazah faqarradu ilai baglah liar kabaha." Zaid bin Tsabit habis mensolatkan jenazah. Begitu sudah mensolatkan jenazah, maka saya bawakan baglahnya atau bigol. Bigol atau baglah itu hewan hasil perkawinan kuda dengan keledai, itu namanya bigol atau baglah. Jadi kalau sekarang sih ya kiai udah menyolatkan tuh motornya dibawain, inilah kendaraannya Pak, ya. Nah, begitu lagi dituntun ini bigol ini dituntun, kata oleh Sya'bi, ada sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas itu kan sepupunya Rasulullah, Pak. Darah biru lah kalau di kita biasa nyebutnya, ya.
Ini adalah ahlul bait, namanya keluarganya Nabi. Waduh. Diambil oleh sahabat Ibnu Abbas itu. Dituntun, padahal Zaid bin Sabit itu siapa? Ya. Begitu Zaid bin Sabit melihat orang terhormat, keluarganya Nabi membawakan kendaraannya untuk beliau, maka Zaid berkata, "Khalli anhu ya ibna ammi Rasulillah." Biarkan baik, katanya anak pamannya Rasulullah, jangan bawakan itu buat saya. Enggak mau dia dihormati oleh orang, kalau sekarang si habaib lah gitu ya Pak ya. Jangan-jangan katanya saya, wahai Abdullah. Tapi apa kata sahabat sahabat Ibnu Abbas? Hakada umirna an naf'ala bil ulama wal kubara. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah berbuat terhadap ulama dan orang-orang besar. Menghormati. Jadi Habib mau menghormati jenengan gitu Pak. Padahal dia dzurriyyah Rasul. Itu yang diajarkan Rasul. Nah, jadi melihatnya bukan siapa, tapi karena beliau adalah Zaid bin Sabit ini ulama, benar-benar dimuliakan oleh Abdullah bin Zaid rahimahullah. Begitu sudah diterima, lalu disalami tangannya oleh sahabat Zaid, wa faqabbala Zaid bin Thabit yada. Tangan sahabat Ibnu Abbas dicium oleh sahabat Zaid bin Sabit ulama besar. Sahabat Abbas merasa dicium oleh kiai, ditarik tangannya. Apa kata sahabat Zaid? Hakada umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah. Beginilah katanya kami diperintahkan berbuat terhadap keluarga ahlul baitnya Rasulullah. Jadi satu sama lain saling menghormati karena di situ ada hal yang pantas untuk dihormati. Ini yang membawa keberkahan. Ada orang mengatakan mencium tangannya ulama itu syirik. Ya, saya nggak ngerti di mana letak siriknya. Tiba nyium doang kok syirik. Dari kecil berarti kita diajarin syirik sama orang tua kita. Karena salaman dengan orang tua kita cium. Sekarang dirubah, udah bukan cium lagi, di pipi ditaruhnya anak-anak. Ya, salaman begitu, taruh di pipi. Kata saya, ini mulai lagi nih, ada lagi. Ya. Makanya anak-anak di tempat saya di sana kalau salam di pipi pegang lagi, diulangi, bukan begini salaman. Ya. Mencium itu kan macam-macam, Pak. Ada cium nafsu, cium hormat, cium sayang, ya. Ya. Jadi ada mencium tangan itu ada yang menyebutkan musyrik. Kayak model di kalangan Wahabi kan begitu, Pak. Tapi kalau nyium dada enggak. Iya. Kalau kita diundang oleh raja, Pak, misalkan diundang oleh raja di sana, kita kumpul begitu datang salaman dengan raja, salaman semua mencium dada raja sebelah kiri. Ya, kalau Bapak berkesempatan misalkan dapat undangan melaksanakan ibadah haji, datang ke sana bertemu dengan raja, semua ulama juga salaman cium dada kiri raja. Oh, kata saya, berarti kalau nyium tangan itu syirik, kalau nyium dada enggak. Ya. Ada aja. Lalu yang berikutnya lagi, jamaah rahimakumullah, adab yang keempat adalah ayah tarijal qaid fil ilmi fi babdal amri anil isgha ila ikhtilafin nas. Bagi tingkat pemula menghindari mempelajari masalah khilafiyah. Ya, untuk tingkat pemula jangan bicara masalah khilafiyah. Karena buat orang yang belum paham kenapa ada beda pendapat ulama ini, berarti ini enggak beres. Kenapa tidak satu? Lo isi kepala kok harus disatukan, Pak? Ya enggak mungkin lah, ya. Pendapat masih berbeda itu bukan perbuatan buruk, ya. Bahkan Nabi katakan itu rahmat, bukan adab. Ya Allah, sebelum turun ayatnya ilah, ada seorang lelaki bertengkar di zaman sahabat Nabi ini, bertengkar dengan istrinya. Ini jangan jadikan alasan, wong sahabat aja bertengkar, apalagi kita maklum aja lah kalau bertengkar. Ya jangan ke sana lah cara berpikirnya, ya.
Nah, sampai kesel itu si suami lalu mengatakan wallahi la ujammi'uki ala hid. Demi Allah, kata suaminya, aku tidak akan menyentuhmu sampai masanya. Lelaki Arab jahiliyah dulu, Pak, kalau kesal sama istrinya lalu mau bikin sengsara istrinya, dua dia lakukan. Pertama, li'an. Li'an itu sumpah si suami untuk tidak menyentuh istrinya. Lah itu bisa setahun 2 tahun. Jadi istrinya akhirnya disentuh enggak, nikah juga dengan orang lain enggak. Dikatakan bersuami seperti enggak punya suami, dikatakan tidak bersuami seharusnya masih sebagai seorang istri. Nah ini tersiksa wanita, itu namanya li'an, Pak. Yang keduanya dengan dihar, menyamakan istrinya dengan ibunya, ya. Yang semuanya itu dikecam oleh Allah. Demi Allah, aku tidak akan menyentuhmu sampai masanya. Lah akhirnya baru sehari 2 hari, baru seminggu suaminya udah geriming-geriming, Pak, tangannya. Paham geriming-geriming ya? Ini udah geriming-geriming. Begitu megang istrinya, kata istrinya, ingat katanya Pak, sudah bersumpah tidak akan menyentuh saya. Memang. Iya, tapi sampai kapan? Lah nggak tahu. Situ yang sumpah kok nanya sama saya, istrinya. Ya. Akhirnya nyesel. Ini makanya jangan nurutin emosi, Pak. Emosi itu pengaruhnya buruk sekali. Ke mata jadi merah, ya kan? Iya, emosi kan kalau pengaruhnya ke mata jadi merah. Orang matanya merah jelek. Pengaruhnya kepada mulut, ya, ngomong sebunyi-bunyinya, nggak terkontrol, ya, kasar kata-katanya. Pengaruhnya ke telinga susah dinasehati, persis seperti orang lagi jatuh cinta. Mohon maaf, biar Bapak lanjut usia juga kalau lagi mulai jatuh cinta pada seorang janda, ya. Siapapun juga yang nasehatin nggak bakalan dengar. Kenapa? Orang kalau udah cinta itu matanya buta, telinganya tuli, Pak. Jangankan teman yang nasehatin, ustadznya yang nasehatin. Apa kata dia? Ustadz, dalam segala hal saya sami'na wa ata'na kepada ustadz. Tapi dalam masalah ini Ustaz, saya bukan pingin nikah lagi. Orang ini pingin dibimbing belajar agama. Jadi mulai taubat kan gitu. Tuh. Nah saya makanya bantu dia. Nah, sekarang kalau umpamanya saya ngajarin dia bukan mahram bagaimana? Karena itu saya nikahi. Salahkah saya membimbing orang mengenal Allah? Ayo, salah nggak Pak? Jadi jangankan kawan, ustadznya aja kalah, Pak. Ya begitu, subhanallah, luar biasa. Ya, sampai mana tadi saya ngomong, lupa ini. Akhirnya ya sudah kalau gitu Pak, katanya kau pergilah temui Rasulullah biar jangan terkatung-katung nih hukum. Ya, jangan ditunda-tunda supaya ada kepastian gitu Pak. Kan kita juga kalau nunggu yang nggak ada kepastian pegel juga Pak. Ya. Iya gitu. Cari kepastian supaya enak. Akhirnya pergilah menemui Rasulullah. Ya Allah, Bu, Rasulullah itu paling benci sama orang yang mudah bersumpah, apalagi masalah ini. Lah Bapak sudah tahu Rasulullah benci, kenapa dilakukan juga? Ya sudahlah katanya Bu. Akhirnya kalau enggak kepada Rasul, coba temui Abu Bakar. Siapa? Wah benar katanya. Pergi kepada sahabat Abu Bakar. Hin itu masa Pak. Masa itu berapa lamanya? Relatif. Bisa jadi sekarang, bisa jadi seminggu, bisa sebulan, setahun, seumur hidup. Namanya masa. Sa'akam dalhin. Jam berapa? Hin itu sekarang. Begitu nemui sahabat Abu Bakar, kata sahabat Abu Bakar, setahu saya yang namanya hin itu seumur hidup, saudara. Jadi, ya seumur hidup kamu nggak boleh menyentuh istrimu. Apa nggak cilaka 12, Pak? Ya, seumur hidup punya istri tapi tidak boleh disentuh. Ya Allah, lemes orang itu. Pulang, sambil pulang iseng-iseng mampir ke sahabat Umar. Namanya manusia, siapa tahu sahabat Umar mah lain jawabannya. Bapak datang ke saya, Ustaz begini boleh enggak? Oh enggak boleh, haram. Nyari lagi Ustaz yang kira-kira menghalalkan di mana ya? Kan manusia maunya begitu Pak.
Karena nggak cocok dengan selera, cari nih baru ustad katanya begini gitu Pak. Ya, itulah kita. Jadi landasannya bukan hukum tapi selera. Akhirnya mana yang sesuai dengan selera? Akhirnya begitu namanya sahabat Umar, kata sahabat Umar, yang saya tahu saudara, Hind itu 40 tahun. Jadi kalau istrinya 35 tahun, tunggu sampai usia 75 gitu kan. Nah yang menarik buat orang yang punya masalah ini Pak, loh kok katanya apanya bisa berbeda? Ini kan gurunya sama-sama Rasulullah. Wong gurunya sama, kenapa dua sahabat ini berbeda? Menurut dia Pak, kalau Abu Bakar benar, Umar mesti salah. Kalau Umar yang benar, berarti Abu Bakar salah. Enggak mungkin dua-duanya benar. Kalau dua-duanya salah, mungkin. Salah satunya benar, mungkin. Dua-duanya benar, enggak masuk akal. Kalau satu mengatakan ini warnanya biru, yang satu mengatakan hitam, mesti ada yang salah lihat salah satunya. Enggak mungkin dua-duanya benar. Itu logikanya sahabat ini. Ini berarti kan sahabat ini mohon maaf bodoh, ya. Tapi akidahnya lumayan bagus. Maka dia pergi lagi kepada sahabat Utsman. Kalau ada yang mendukung, berarti itulah yang akan diikuti. Begitu nanya sama sahabat Utsman, kata sahabat Utsman, Hind itu saudara 1 tahun. Nah, ini kan beda lagi. Tambah bingung ini sahabat Pak. 3 loh kok malah beda semua. Ingat dengan sabda Nabi, ana madinatul ulum wa aliyu babwa. Aku ini adalah kotaknya ilmu dan Ali pintu gerbangnya. Saya nanya sama Sayyidina Ali. Begitu nanya sama Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, Hind itu sehari semalam saudara. Nah ini udah seminggu Pak. Ya salah. Akhirnya karena dia bingung, daripada bingung mendingan nemuin Rasul deh. Gitu. Begitu yang namanya Rasul, dipanggil 4-4-nya sama Rasulullah. Abu Bakar, benar kau menjawab masalah yang dihadapi oleh saudara kita ini, bahwa Hind itu maksudnya seumur hidup. Benar Rasulullah. Apakah ada ayat Al-Quran menerangkan itu, atau barangkali ucapanku yang aku sendiri tidak tahu? Sudah lupa. Ayat Al-Quran, tolong bacakan. Fa'adzallahumma syaitanu anha fa'akhrajahumma mimma kana fi wa qulna bidu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, gitu kan? Dan aku jadikan dunia ini Adam adalah mustaqarrun, tempat tinggal engkau, wa mata'un, dan kesenangan buat kamu, ilahin, sampai masanya nanti. Masanya itu kan berarti silahkan kau tinggal di dunia ini sampai akhir hayat. Makanya saya katakan Rasulullah seumur hidup. Sodakta ya Abu Bakar, kata Rasulullah, benar kau Abu Bakar. Ya Allah. Begitu sahabat Abu Bakar dibenarkan oleh Rasulullah, kata sahabat yang punya masalah, walah cilaka aku. Karena dia punya pandangan yang benar pasti satu Pak. Beda yang 3 ulama. Kalau yang 3 sahabat Abu Bakar dibenarkan, ya tenang aja sahabat Umar, sahabat Utsman. Biasanya yang ribut itu kan yang nggak ngerti Pak. Ya, yang ribut itu yang nggak ngerti. Kalau yang ngerti sih tenang-tenang aja gitu. Orang mau ngomong apa juga. Orang sudah yakin namanya di Sunni, sampai kapanpun nggak mungkin pindah Syiah Pak. Enggak. Ya. Lah begitu juga sebaliknya, orangnya udah darahnya darah Syiah, sampai kapan lu nggak bakal pindah ke Sunni Pak. Jadi sudahlah yang Syiah ayo dengan kesianan Anda, yang Sunni dengan kesuniannya, kemudian kita bergandeng tangan. Bisa apa enggak sih berikrar bersama menyatakan Amerika Israel itu adalah musuh bersama? Ini kita terus saja Pak, antara Sunni dengan Syiah. Bahkan ini kemarin ini kan ada penyerbuan ya. Tuh ini. Kalau kata saya kiainya kurang, mohon maaf ya. Jadi orang Islam dengan Islam perang terus, serangnya terus. Nah yang untung kan non-Islam.
Terlepas masalah paham kita sama atau tidak, ya, yang jelas Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab suci kita sama, udah itu aja di saudara lah, apa susahnya sih? Kadang-kadang gemes juga saya, Pak. Begitu nanya Mas sahabat Umar, dan kau katanya jawab 40 hari? Benar, 40 tahun, benar Rasulullah. Apakah ada ayat Al-Quran? Ada, Rasulullah bacakan. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hal ata alal insani hinun. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa di mana pada masa itu manusia belum disebut apa-apa karena baru cikal bakal, baru tanah, ya, yang dibentuk dalam bentuk manusia. Saya akan tanya kepadamu Rasulullah, itu waktunya berapa lama? Engkau sendiri yang jawab 40 tahun. Maka saya katakan 40 tahun. Sodakta ya Umar. Benar kau Umar. Nah, mulai. Loh kau yang benar 2. Katanya gitu. Loh kau yang kunut benar, yang gak kunut benar juga. Nah, kalau tadi kan kalau mamanya Abu Bakar yang kunut, Pak, berarti yang nggak kunut kan nggak bener kan gitu, ya kesimpulannya. Begitu dibenarkan yang kunut, lah kok kunut bener, nggak kunut nggak bener juga. Lalu yang nggak bener mana? Kalau kita cerdas kan bisa, Pak, kita menentukan yang nggak bener, yang nggak sholat. Jamarimakumullah. Iya begitu. Makanya beliau kemudian udahlah bodo amat, kata beliau. Nanya lagi. Sahabat Utsman, bagaimana kamu, katanya Utsman? Apakah ada ayat Al-Quran atau ucapanku? Ayat Al-Quran Rasulullah, tolong bacakan. Tu'ti ukula kullahinin biidni rabbiha. Ya, itu tuh gandum itu katanya mengeluarkan buahnya setiap masanya. Masanya itu kan setahun sekali, katanya Rasul. Masa katakan 1 tahun. Sodakta ya Utsman. Utsman dibenerin. Sayyidina Ali yang sehari semalam juga dibenerin juga sama Rasulullah. Ayat Al-Qurannya dibaca juga oleh beliau, Pak. Ya Allah. Sesudah itu Rasulullah sambil berkata kacamatanya, ya, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku laksana bintang. Dipujinya sampai beliau mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan ulamaku itu adalah rahmat. Nah, kata sahabat Rasul, kalau malah muji-muji sahabat, yang punya masalah ini kan saya. Maka dia bertanya, Rasulullah, lalu bagaimana dengan saya? Masih belum paham juga, Pak. Ya, maka kata Rasulullah, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Mana dari mereka ulama ini yang kamu ikuti, maka kamu mendapatkan hidayah dari Allah. Enggak perlu Bapak nanya pendapat siapa yang diikuti sahabat itu. Gitu kan Pak ya? Iya, udah. Sebab kalau yang punya masalah Bapak juga Bapak sudah tahu sahabat siapa yang cocok dengan apa namanya. Ya itulah kita ya jamaah Allah. Makanya saya pernah mengatakan begini, Anda terawih kata saya 8, ya. Jadikanlah dasarnya bukan karena enteng, ya lebih cepat. Jangan kalau alasannya itu namanya cocok dengan selera, itu dengan nafsu. Tapi saya yakin inilah dalilnya. Dan ini yang kuat, saya pegang ini dalilnya nih, gitu. Itu alasannya, jangan karena ini kan lebih cepat, lebih gampang. Kalau itu alasannya, itu karena selera. Kalau sudah selera, ya Allah, ya Allah berbahaya. Ara'aita man ittakhadha ilaha hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhannya? Tuh begitu. Jadi kita punya dasar, bukan karena enteng atau tidak. Jadi ulama-ulama begitu teliti, sampai kalau para ulama soleh, Pak, ya, saya sedekah kepada Bapak, namanya ikhlas, pingin murni balasannya dari Allah. Saya tidak mau minta kepada Bapak, ya, misalnya begitu sedekah, mohon doanya Ustaz, nggak mungkin, namanya orang soleh nggak bakalan begitu, Pak. Nggak mau dia, nggak mau minta didoakan. Kalau didoain juga, dia doakan lagi tuh orang yang mendoakan. Bapak sedekah sama saya,
lalu saya doakan, Bapak tuh enggak mengharapkan itu. Enggak mau, ya. Kalau saya doakan, Bapak doain lagi seperti yang saya doakan. Misalkan, ya Allah berkati Bapak ya, lancarkan segala urusannya, mudahkan rezekinya. Nanti Bapak doain lagi, ya Allah, ya, lancarkan rezekinya Ustaz Jazuli dan seterusnya. Kenapa? Dia enggak mau kalau memang sedekahnya itu sudah dibalas dengan doa. Yang dia minta itu balasannya bukan doa. Yang dia minta itu balasannya dari Allah. Makanya kalau orang mendoakan, dia akan doakan lagi supaya apa? Doa dia sudah dibalas dengan doa. Tapi sedekah dia belum dibayar oleh orang itu. Karena dia tidak minta bayaran dari orang tua, dia minta bayarannya dari Allah. Tuh, sampai ke situ Pak ulama. Kalau kita kan lain, datang sedekah ini pahalanya buat anu, ya kan, buat anu. Itu sudah dibalas, Pak. Jadi kalau kita sedekah jangan minta doa. Ya, minta doa, minta terima kasih. Ada orang yang nyumbang sedekah kepada saya. Kemudian sekarang katanya nggak mau ngaji lagi karena apa? Nggak berterima kasih Ustaz Jazuli katanya. Ngomong apa kayak katanya? Saya udah nyumbang sekian sak, begitu. Ya salam, iya saya lupa dah kata saya. Gitu ya, jamaah ini udah jam 6 Pak ya? Hah? Baik. Ya. Iya ya. Hah? Ya salam dok lem. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa ini dulu deh ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, tadi kalau sudah tanya, ya silakan. Pemula jangan bicara soal ya. Tadi yang diceritakan ya. Ya. Jadi jangan sebagai ketika pemula hilafiyah ini jadi ilmu yang pertama. Iya, tidak mendalami lah yang masalah hilafiyah. Jadi artinya selera ya. Iya. Baik. Baik, karena ya tadi itu kalau orang tingkat pemula ketika melihat perbedaan pendapat itu melihatnya tidak adanya persatuan atau kerukunan gitu ya, memandangnya padahal itu ya Allah itu rahmat dari Allah ya. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat taufik kepada kita, membimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna alladhi 'allamtana rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatilana fi dinina. Allahumma hadina bi huda wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asha. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula, ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.